Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi informasi dan ilmu pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya menghormati para leluhur kita, akan tetapi memberikan kontribusi pada pelestarian budaya yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini terus hidup dan berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat memiliki 10 kecamatan dan 93 desa. Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Ciamis di sebelah utara, Kabupaten Cilacap di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Tasikmalaya di sebelah barat. Untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Pangandaran selengkapnya, mari simak dan saksikan video berikut ini. Sejarah Pangandaran mekar dari Ciamis jadi kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat. Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang mempunyai luas wilayah sebesar 1010 km persegi. Pangandaran memiliki rekam sejarah yang cukup unik, yakni pada awalnya bernama Panganjung. Nama itu merupakan warisan kerajaan Galuh Pangauban. Panganjung dulunya merupakan tempat yang dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari suku Sunda. Nama Panganjung diambil dari kata Panganjuing yang memiliki arti telu yang paling subur, kaya, dan bisa menghidupi, maka disebut Panganjuing. Pada mulanya Panganjung merupakan salah satu pusat kerajaan yang sejaman dengan kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putra Pinggan sekitar abad ke-14 Masehi. Namun kerajaan Galuh Pangauban runtuh oleh para kelompok bajak laut. Hal ini karena pihak kerajaan tidak bersedia menjual hasil bumi kepada pihak bajak laut. Setelah runtuhnya kerajaan Galuh Pangauban, nama Panganjung pun berubah menjadi Pangandaran. Nama ini berasal dari dua kata, yaitu pangan dan daran. Pangan yang artinya makanan, sedangkan daran memiliki arti pendatang, sehingga jika disimpulkan Pangandaran merupakan sumber makanan para pendatang. Semula Pangandaran merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis, namun pada tahun 2012 resmi menjadi kabupaten tersendiri. Hal yang mendasari lahirnya Kabupaten Pangandaran adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat. Undang-undang ini ditandatangani langsung oleh Presiden RI saat itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 November tahun 2012. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 10 kecamatan. Sedangkan ibu kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi dan hari jadinya ditetapkan pada tanggal 25 Oktober tahun 2012.
Dengan tanggal pemekaran tersebut, kabupaten ini menjadi yang paling muda dari seluruh kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran ternyata menyimpan peninggalan sejarah. Salah satunya masih ada sisa candi masa kerajaan Sunda di Taman Wisata Alam Cagar Alam Panganjung, Pangandaran, Jawa Barat. Nama Penganjung sendiri merupakan sebutan dari situs Tanjung. Dari sumber tradisi, daerah tersebut merupakan pusat kerajaan Penganjung. Dulunya merupakan bangunan suci pada masanya. Dalam kawasan Cagar Alam Penganjung terdapat situs batu kalde yang disebut sebagai salah satu peninggalan candi. Salah satu pemandu wisata Cagar Alam Pangandaran, Haris, mengatakan setelah diteliti, situs batu kalde diasumsikan sebagai bangunan candi yang digunakan tempat ibadah keagamaan Hindu. Di dalam situs batu kalde terdapat beberapa fragmen dan struktur candi dengan bahan dasar batuan kapur, di antaranya arca candi, yoni, lingga, dan struktur candi lainnya. Candi tersebut sebagian terkubur dalam permukaan tanah yang berserakan. Menurutnya, dari hasil pengamatan struktur yang ada di situs batu kalde dapat dijumpai juga di percandian di Jawa Tengah, yakni Candi Kimpulan, Candi Gunung Sari, dan Candi Gunung Wukir yang dihubungkan dengan prasasti Canggal tahun 732 Masehi. Selain itu, candi yang berada di Cagar Alam Pangandaran memiliki kaitan erat dengan mitos yang berkisah tentang Dewi Rengganis dan Raden Anggalarang. Dalam sejarahnya, Dewi Rengganis merupakan istri Raden Anggalarang yang pernah mendirikan kerajaan Galuh Tanduran di daratan Penanjung. Berdirinya kerajaan Galuh Tanduran tersebut atas permintaan Raden Anggalarang kepada ayahandanya, yaitu Prabu Haur Kuning, salah satu raja di tanah Pajajaran. Haris menjelaskan situs Penganjung telah diteliti oleh Pusat Arkeologi Nasional pada tahun 1977, 1978, 1983, 1984, 1986, 1987 dan tahun 1991 yang merupakan survei dan ekskavasi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa candi tersebut terdiri dari beberapa bangunan, ucapnya. Jika dilihat di lokasi beradanya candi, bangunan di sebelah barat berbentuk bujur sangkar berukuran 12 kali 12 meter. Karena terjadi adanya kepentingan, akhirnya bangunan tersebut diurung kembali. Artefak dan fitur yang tampak ke permukaan merupakan struktur batu yang tidak beraturan dan batu bulat yang sebagainya tertanam di dalam tanah. Pada batu bulat itu terdapat bekas gesekan yang memutar membentuk alur-alur. Tidak jauh dari tempat ini terdapat struktur bangunan berbentuk 4 persegi panjang yang dipercaya sebagai makam para bajak laut. Situs batu kalde atau Candu Candrawasi dulunya merupakan tempat beribadatan atau lokasi istirahat Raja Galuh Pangauban yang bernama Maharaha Sang Hyang Cipta atau Prabu Linggawesi. Publik memang mengenalnya sebagai situs batu kalde, padahal dulunya merupakan tempat pemakaman atau peristirahatan terakhir Raja Galuh Maharaha Sang Hyang Cipta atau Prabu Linggawesi. Dalam keterangan waosan Babat Galuh sekitar abad 14
ke-14, Candi Candrawasih merupakan lokasi yang suci dan sakral semasa kerajaan Hindu. Konon dari cerita tutur, anggrian untuk mengantarkan jasad Raja Galuh Pangauban, Maharaja Sang Hyang Cipta, berderetan ramai yang diarak dari Ciputra Pinggan sampai Candi Candrawasih terangnya. Bahkan ritual kebudayaan dilakukan dengan begitu terhormat untuk raja sebagai penghormatan besar. Dalam arak-arakan jenazah terdapat payung asri, payung kembar, dan payung agung. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.